Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai pertemuan ke-7 ya sekarang. Sesi ke-7. wabarakatuh. Epistemologi dan epistemologi ilmu. Share screen ya. Sudah kelihatan belum? Belum, Belum. baru mau. Nah, ya. Sebentar. Ini supaya lebih. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Nah, ini kan ini tanggal 29 ya. Inikan kembali ya, merefresh ya. Epistem itu ilmu atau pengetahuan dan logos juga ilmu atau studi. Jadi ilmu tentang ilmu ya. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu. Epistemologi itu ilmu atau teori-teori yang membahas ya konsep ilmu pengetahuan dan konsepsi ilmu pengetahuan. Beda ya. Konsep itu adalah bicara kosakatanya ya ya eh, masih dalam batasan-batasan definitif. Tapi kalau sudah masuk konsepsi, masuk dalam pemahaman. Ya, Pancasila ada Pancasila itu konsepsi Pancasila. Ya, tentang kalau konsepsi Pancasila sudah memahami Pancasila. Levelnya seperti itu. Bumi ya, konsep bumi ya. Konsepsi bumi ya kan. Itu adalah hal yang berbeda. Epistem itu bertentangan dengan doksa. Apa itu doksa? Opini, pendapat, dogma. Dogma itu berasal dari situ. Doktrin, ya, ajaran, perintah dan larangan. Ya. Dogma dan doktrin itu berisi pandangan, pendapat, ajaran, ya, dari pemegang otoritas agama, pemegang otoritas budaya, pemegang otoritas apa misalnya adat, ya, otoritas termasuk otoritas pengetahuan, ya. Dokter sebetulnya juga memberikan dogma dan doktrin kepada pasien. Dia memberikan dogmanya, opini kan. Makanya kalau kita ke dokter, terus kita ke dokter lain untuk memeriksakan gejala yang sama, disebutnya apa? Second opinion, bukan second knowledge, bukan, tapi second opinion. Memang bukan pengetahuan itu. Itu dogma. Nanti dokternya akan memberikan doktrin yang berbeda mungkin ya, maka disebut second opinion. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan epistem, berdasarkan pengetahuan. Tapi apa? Kendati pun begitu, ini tetap disebut berlawanan ya, bukan bertentangan antara dogma, doktrin di satu sisi, dogma dan doktrin di satu sisi dengan epistem dengan pengetahuan, knowledge di sisi yang lain itu eh, tidak bertentangan sebetulnya, tapi berlawanan ya. Karena apa? Kalau kita bicara sudah dogma dan doktrin, berarti kita percaya dengan sang pemegang otoritasnya. Nah, sementara kalau kita bicara pengetahuan, kita menggunakan kemampuan kita untuk mengetahui. Ya, jadi justified through belief. Nah, epistemologi ilmu itu adalah epistemologi yang dalam tataran praktis, ya, bukan lagi dalam tataran di awan, ya, di cloud, bukan lagi melangit bahasanya, tapi bahasanya sudah membumi, sudah mulai membumi, siap untuk masuk ke dalam eh, disiplin-disiplin ilmu. Dan yang dibahas adalah bagaimana kerangka teoritis disiplin ilmu itu dalam satu disiplin ilmu itu kerangka teoritisnya dibentuk, diformulasikan, ya, menentukan penggunaan metode ya dalam bidang disiplin ilmu. Yang ditanyakan, yang dipertanyakan dan ditanyakan, yang dialogkan ya, dibahas adalah tentang sumber, ciri, ya, validitas, metode, bagian pengetahuan. Nah itu.
Ya, wahyu dan ilham, gagasan, ya, gagasan besar itu datang dari proses kontemplasi. Itu juga bagian dari pengetahuan. Ya. Bahkan wahyu adalah sumber mata air pengetahuan. Ya, kedudukan wahyu itu pengetahuan di atas semua pengetahuan, yang menjadi sumber mata airnya pengetahuan. Oke. Nah, hubungan antar komponen ini menunjukkan ya bagaimana hubungannya. Ya. Kalau kita melihat ini, ya dari kita melihat konsepsi realitas ya, kemarin kita sudah bahas ontologi dan ontologi ilmu, konsepsi realitasnya seperti apa, kemudian epistemologi. eh, Nah, kita bahas sekarang epistemologi. Epistemologi yang kita bahas ini akan menuju pada bagaimana perspektif teoritisnya akan dibentuk. Bagaimana metodologinya dibentuk. Bagaimana metodenya dibentuk. Sumbernya seperti apa? Dari mana sumber-sumber data itu. Dalam perspektif keislaman Fahmina, ada kerangka epistemologis yang kita sepakati, yang kita ikuti di sini. Ya, karena kemarin sudah kita bahas konsepsi realitas menurut ya ontologi Fahmina, ini epistemologinya adalah ya bahwa pemahaman realitas dan tradisi ya keagamaan spiritual itu didasarkan pada pembacaan resiprokal yang komprehensif. Ada dialektika itu, dialektika antara realitas dengan tradisi ya dipahami, ditafsirkan dan dipahami dan ditafsirkan. Ya, perlu untuk dipahami dan ditafsirkan. Karena apa? Karena konteks sosiohistorisnya, konteks budayanya, eh, ya kemudian realitas atau fenomena empirisnya di lingkungan yang kita teliti ya, yang kita pelajari. Nah, berapa ya contoh-contoh kerangka epistemologis ya. Positivisme ya, karena positivisme itu meletakkan realitas itu di luar dari kita gitu ya, objektif ya. Maka ya dia terukur. Karena terukur ya fokus epistemologinya penggunaan alat analisis yang terpercaya ya. Data yang valid seperti apa. Kalau konstruktivisme dia interpretasi. Realitas memerlukan interpretasi. Pragmatisme realitas itu ya, atau pengetahuan itu dikaitkan dengan apa yang kita sedang butuhkan saat ini, apa yang perlu dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Subjektivisme itu ya sama ya seperti uh, ontologinya ya, maka karena dia melihat adanya perspektif itu masing-masing pihak, maka ya begitu pula dengan pengetahuan. Nah, itu yang bisa sekarang ya saya sampaikan. Nah, teman-teman saya harap sudah baca kemarin kan sudah saya sampaikan ya, sudah saya share dari yang ada ya dari PPT yang tadi itu sudah saya sampaikan dan saya harap teman-teman sudah membaca. Ayo sekarang apa yang bisa dibahas atau ditanyakan? Silakan. Halo. Iya, Pak. Gimana Bu Nurisa? Hmm, ilmu epistemologi berarti ilmu yang membahas ilmu gitu, Pak. Untuk syarat untuk menjadi ilmu atau gimana, Pak? Iya, ilmu yang membahas ilmu atau ya
kajian yang membahas bagaimana sih ilmu pengetahuan itu, konsepsi ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu memang adalah ya sebetulnya filsafat ilmu itu berangkatnya memang dari epistemologi. Ya, epistemologi itulah yang kemudian menjadi filsafat ilmu. Karena itu epistemologi itu kemudian menjadi filsafat ilmu, membangun system of knowledge ya. Tapi tentu masih butuh ontologi. Nah, kalau dalam filsafat umum, filsafat secara keseluruhan ya, sebagai filsafat ya, sebagai induk dari semua pengetahuan, dia masih di awal ya, masih masih di levelnya masih di langit ya, masih di awan ya, masih di cloud ya. Yaitu ontologinya masih didominasi oleh metafisika. Segala sesuatu yang sifatnya teoritis, pastinya ya, metafisika itu teoritis. Metafisika itu membahas teologi, divinity ya, ketuhanan, ilahiyah ya. Kemudian membahas fisik ya, fisika dalam arti ilmu tentang alam fisik ya, alam empiris. Bukan fisika modern hari ini, tapi fisika yang dimaksud adalah fisika berkaitan dengan metafisika. Ya. Kalau metafisika kan kita bahas juga bagaimana proses penciptaan. Tapi ketika sudah bicara fisika aja kan fisika itu bukan hanya proses penciptaannya lagi, tapi ya hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan alam empiris. Ya, tentang planet-planet, ya, tentang tumbuhan dan hewan, tentang manusia, tubuh manusia ya. Tuh. Kalau metafisika masih bicara ruh, ya. Kemudian bicara ya. Pak, apa epistemologi dalam tataran praktis? Iya, Eh, epistemologi dalam tataran gimana? plastik, praktisnya. Praktisnya itu karena apa? Kan Karena dia langsung menuju bagaimana kita memformulasi sebuah teori. Bagaimana kita memformulasi sebuah teori. Memang kita tidak selalu melulu kemudian mencari teori, enggak juga. Tapi kita harus tahu bagaimana caranya menguji teori. Bagaimana caranya kita mencari pola. Ada nggak pola yang baru nih? Teori kan hadir karena adanya pola-pola. Yang barangkali ada pola yang baru ditemukan. Ya. Oke, seperti itu ya. misalnya gitu gimana Pak? Hmm? Salah satu contoh epistemologi ilmu gitu. Nah, oke. Ya, kalau kita mau ya, kita kan sudah tahu apa realitas yang ya, objek formal dan objek material dari eh, disiplin yang kita pelajari. Kalau membaca tafsir kan objek formalnya adalah oh, objek formalnya apa? Teks, Ya, terus teks bukan. enggak. Eh, Objek formal. Coba eh, objek formal itu ya oh bentuknya ya apa? ya formal itu bentuk.
Susunan benda tuh, Kak. Jadi kalau kalau Al-Quran berarti ya misalnya Al- pendekatannya ya, pendekatan hmm, pandangan yang berkenaan dengan itu, ya, pada sudut pandangnya itu baru formal, hmm, ya. hmm. Jadi ragam tafsir itu objek formal ya dari tafsir. Kemudian kalau objek materialnya adalah ya teks itu Teks menjadi ayat. material, teks itu menjadi apa objek material. Oke, udah tahu objek formal objek materialnya. Berarti kemudian kan kita tahu epistemologinya apa? Hmm, Gimana ya eh, pendekatan yang kita mau pakai ya, pendekatan itu ada masalah nggak di dalam pendekatan? Pertanyaan-pertanyaan epistemologi apa aja tadi? Gimana mendapatkan pengetahuan? ya, Pengetahuan itu sumber seperti apa? Sumbernya apa aja? sumbernya, validitasnya, metode bagaimana memperolehnya, dan Ya, pembagiannya. ya pembagian pengetahuan ya. Nah itu kemudian yang menentukan ya menentukan eh, ya arah dari ya satu penelitian satu riset arahnya ya kita tahu eh, ya bagaimana kita menentukan eh, ya kerangka teoritis yang mau kita pakai. Kemudian bagaimana kita menentukan apa tadi metodologinya, Metode. metodenya ya. Metodologi itu tentang metode. Metodologi dulu baru metode. Nah, ketika menulis skripsi, tesis dan disertasi yang dibahas itu bab apa bagian ya, bukan disebut metodologi. Kalau metodologi itu berarti levelnya masih di atas. Dia belum Hmm, turun ya, harus diturunkan dulu dong. Kalau metodologi berarti masih di atas. Ini jadinya karena itu yang menjadikan banyak skripsi salah ya. Banyak hmm, skripsi skripsi terutama bahkan tesis itu salah karena dia itu membahas metodologi. Akibat dari membahas metodologi, ya bukan metode, maka jadilah itu ya buku pelajaran. hmm. Ya buku pelajaran dong, kan metodologi. Buku pelajaran. Belum sampai pada metode apa. Metode. Kalau metode kan praktis ya, Praktis. masuk dalam ranah praksisnya. Kalau metodologi masuk ranah teoritisnya. Nah, itu yang harus dipahami dan eh, ya jadi untuk menentukan kita menuju ranah praksis tadi harus ada epistemologi dulu. Hmm. Oke. Ya, ada lagi? Kalau di skripsi IAT itu Pak, Hmm? em, misalnya kita objek penelitiannya itu bukan Quran, tetapi tafsir Quran ya, tafsir Quran. Berarti kita kan membuat Hmm. membuat penafsiran sebuah tafsir gitu kayak Hmm. menguji Iya, apa ya, bukan menguji ya, bukan ya menguji ya. bisa disebut menguji, boleh disebut menguji, Ya. boleh disebut menguji. Teman saya itu disertasinya mencari masalah di dalam di antara dua kitab tafsir yang kira-kira sama sebetulnya coraknya. Hmm. Atau bisa jadi cuma mengelompokkan gitu kan Pak.
ini tafsir Quraish Shihab termasuk kelompok tafsir kategori ini gitu. Itu bisa nggak Pak? Ya, bisa juga. Bentar. Hmm. Itu termasuk metodologi studi Islam ya Pak? Nggak termasuk kuantitatif atau kualitatif atau Nah, masuk gimana Pak? secara umum ya, memang ketika kita bicara usuluddin, Fakultas Usuluddin itu banyak yang atau umumnya normalnya ya, memang kualitatif. Ya, tidak Hmm, memungkinkan untuk normalnya tidak memungkinkan untuk, tapi ini kuantitatif. untuk kuantitatif nggak, ya kan, tapi ada ya, kemudian ada metode kuantitatifnya. Hmm. Eh, itu saya juga belum tahu ya, Kak. Sempat saya dengar ada sebetulnya, cuman belum tahu seperti apa kuantitatif yang dimaksud ya. Mungkin studi literatur review itu apa SLR itu Pak? Kuantitatif ya? Coba ke Pak Denny deh ya, soal itu ya. Iya Pak. Nah, kalau kok saya agak susah sih, berat banget ini. Masuk nggak tuh? Eh, Oh, alah. Sebentar. Dia ini dia. Hmm. Se. Kalau lambat ini. eh itu gimana? Ada lagi? Tadi Bu Nurisa sudah selesai belum? Ya Pak, sudah Pak. Oh, sudah. Oke. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Di sini ciri filsafat umum itu apa, Pak? gimana? Ciri filsafat dari ciri dari filsafat itu sendiri apa, Pak? Cirinya maksudnya apa? Ciri apa? Ciri dari filsafat umum. Oh, ciri dari filsafat umum. Iya, Oh, pemikiran maksudnya. Ciri kalau pemikiran dari filsafat. kalau gini, maksudnya kalau itu masuknya di filsafat umum, memang masih di atas ya dalam ranah teoritis. Ini siapa yang mana tadi? Siapa yang ini? Coba di Saya, Pak. enggak, yang ini siapa tadi yang masih ada suara yang bocor tadi, siapa mana orangnya? Oh, nggak kelihatan juga di saya. Udah ya, bocor. Kalau ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai.
Dan saya harap ya teman-teman jangan apa ketika kuliah itu nyambi dengan kegiatan lain, misalnya kayak apa masih ada acara apa ya. Nah, sebaiknya jangan ya. Kalaupun misalnya seperti itu, mau seperti itu ya paling tidak ini ya, tidak apa tidak aktif tapi izin untuk menyimak ya. Supaya nama apa absen di presensinya ada dan bisa ini. Jadi apa cirinya filsafat filsafat umum? Filsafat umum perbedaannya dengan filsafat ilmu itu kalau filsafat umum ya atau filsafat secara keseluruhan ya dia adalah ya filsafat itu kan ada dua fungsi ya terutama sebagai system of knowledge ya sistem pengetahuan dan sebagai worldview atau sebagai pandangan dunia. Pandangan dunia itu way of life ya. Dua-duanya itu ya mata airnya adalah wahyu. Dua-duanya itu mata airnya wahyu. Nah, itu tadi dua-duanya itu mata airnya itu wahyu. Ya, tapi kalau sudah masuk ke dalam filsafat ilmu, ya kita sudah ibaratnya kita sudah berlayar di antara sungai-sungai itu. Kita sudah berlayar di antara sungai-sungai pengetahuan itu. Nah, filsafat ilmu sendiri memang sebetulnya ya adalah ya epistemologi. Jadi epistemologi itu memang adalah filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu, epistemologi sebagai filsafat ilmu tetap bisa dibagi lagi ya ke dalam ontologinya, ya ontologinya sendiri. Maka ada istilah ontoepistemologi. Ya, ontoepistemologi itu ya onto epistem, ya. Bagaimana realitas itu dalam konteks sistem pengetahuan. Dipahami dalam konteks sistem pengetahuan. Ya. Bukan lagi membahas eksistensi, wujud. Kalau ontologi kan yang dibahas wujud ya, eksistensi. Kalau bicaranya eksistensi ya bicara tentang Tuhan juga nanti akan masuk ke dalam teologi. Metafisika itu membahas antara lain memang terkait dengan teologi. Ketika bicara metafisika itu bagian terbesar dari ontologi metafisika. Bagian terbesarnya. Ya, nah bagian terbesarnya itu kan nggak kita pakai di dalam filsafat ilmu. Karena apa? Karena kita sudah mengambil itu, ya sudah kita ambil. Sehingga kita nggak memakai, ya, bukan kita nggak ini ya, bukan kita nggak mengikuti, tetapi kita ikuti karena kita tidak lagi membahas itu, gitu loh. Tidak lagi dibahas lagi, tidak memerlukan pembahasan lagi karena ketika kita sudah bicara praktis ya masuk dalam tataran yang menuju ke praktisnya ya menuju ke empirisnya tidak lagi membutuhkan pembahasan atau perdebatan tentang ya tentang penciptaan misalnya. Tidak perlu ketika kita bicara ya terkait ya kalau penelitiannya Al-Qur'an ya tafsir ya kan memang ayat-ayat penciptaan kita teliti ya tafsir tentang penciptaan kita teliti. Tapi di situ yang dibahas adalah tafsirnya ataupun segi hermeneutikanya, semiotikanya ya. Ada disiplin di situ. Ya. Sudah bukan masuk ke dalam itunya lagi. Tapi kalau misalnya pendidikan ya, masalah apa aja sih pendidikan? Masalah pendidikan apa aja? Di ISIF ini kita punya ahli atau orang yang ya dosen ISIF yang meneliti tentang PTKIS perguruan tinggi keagamaan Islam swasta. Masalahnya apa? Banyak masalahnya perguruan tinggi keagamaan Islam swasta atau masalah pendidikan keislaman. Masalahnya apa? Masalah pendidikan bahasa asing di Indonesia. Tidak merata apa namanya kesenjangan kualitas. Selain kesenjangan kualitas, misalnya bahasa asing ya, banyak yang penting ngerti artinya. Bahkan
ketika saya belajar bahasa Inggris di sekolah, itu level sekolah loh. Ya, level sekolah ya nggak peduli itu SMP atau SMA. Tapi ketika dari SD kita belajarnya sudah pada grammar, sudah pada apa? Sudah pada apa yang diajarkan di pelajaran bahasa Inggris misalnya. Sudah bicara tenses. Di Thailand, ya, sekolah di Thailand itu belajar bahasa Inggris itu kayak untuk apa level SD ya. Itu kayak ngajarin anak bayi, Bu Nurisa. Yang ngajarin anak bayi kalau ngajarin ngomong gimana sih? Jadi ngajarin mereka itu Ya, ya begitu. Mereka itu anak bayi ya. Bapak Ibu, mereka anak bayi yang diajarin ngomong. Misalnya ini apa? What is this? Ya. Dia ngajarin ngomong, ngajarin mereka ngomong menggunakan ya ngajarin ngomong menggunakan kosakata. Bukan prof, apa namanya? noun. Ya, kosakata, konsep-konsepnya, Vocabulary. vocabulary-nya, vocabnya yang dikasih. Vocab dulu, bukan ngasih itu, bukan ngasih. Ya, ya. Nah, misalnya ya, seseorang kalau sudah ahli dalam berbahasa, ya pasti dia misalnya bisa sampai kalau sudah penguasaan yang luar biasa ya, penguasaan yang ini ya, penguasaan berbahasa yang paling mendalam ya, itu sampai kita bukan hanya mimpinya berbahasa, misalnya berbahasa Inggris atau mimpinya berbahasa Perancis, mimpinya dalam bahasa Arab, enggak lebih dari itu ya. Karena kalau sudah mimpi berbahasa itu Iya, iya. sampai mimpinya bahasa Iya. Arab, Kenapa? marahnya bahasa Arab. Gini, kalau marah, misalnya kalau teman-teman yang Bapak Ibu yang biasa berbahasa daerah di rumah, kalau marah pakainya bahasa apa? Bahasa daerah Bahasa daerahnya. Bahasa daerahnya sendiri. Kenapa? paling enak, Karena sudah terbiasa, Pak. akrab. Paling Biasa. enak, akrab. Itu ada kedekatan di situ. Iya, Bisa nggak ngomel dalam bahasa Inggris? susah. Susah. Kayaknya, karena tidak terbiasa diucapkan setiap hari, Pak. Nah, tapi kalau sudah menguasai kan sampai di situ. Ngomelnya juga ya apa namanya latahnya atau apa latahnya itu latah apa namanya kalau istilah medisnya itu ketika keceplosan ya atau mengumpat sudah menggunakan bahasa itu. Rusia. Ya seperti itu pada masa itu. Jadi Tapi bagus kalau misalnya ya. Nah, artinya kan di situ ternyata itu menjadi masalah karena kita tidak dilatih untuk berbahasa, tapi dilatih untuk mengetahui ya atau mengenali bahasa saja. Ya karena anak SD buat apa mengetahui tenses? Kok tenses dulu? Kenapa tenses dulu? Bukan vocab dulu. Ternyata harusnya vocab dulu. Kacau ketika apalagi beberapa lembar kerja siswa itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya tuh nggak benar, salah. Bahasa Bukan Inggrisnya non dulu, tak, Pak. kenapa? Bukan Ya salah. kata dulu, tak, Pak. Ya, Bukan kosakata dulu. ya kosakata dulu harusnya. Kalau di kita kan enggak kan? Vocabnya nggak dihafalkan kan? Tapi yang dilakukan dihafalkan tensesnya. Kalau apa present simple seperti apa? Kalau future tense future seperti apa? Padahal bentuk lampau, bentuk sekarang, bentuk future itu
itu harus dihafal, karena kalau nggak dihafal nggak bisa kita. Sampai sekarang saya ini kalau nulis juga masih cari-cari. Ini eh, kalau nulisnya proposal kan harus future. Ini future-nya apa ya? Cari dulu. Atau misalnya ketika kita mengutip kata-kata orang, ini dia masih relevan nggak? Atau sudah ada yang membantah belum? Kalau sudah ada yang membantah dan terbukti irrelevan, sudah nggak relevan lagi, kan bentuknya sudah berubah, bukan lagi bentuk apa? Dia tidak lagi menggunakan ya cara mengutipnya tidak lagi menggunakan bentuk present, tapi sudah past, ya. Dia nggak lagi bilang says, kita nggak bilang he says atau she says, ya. Enggak, tapi kita bilang he said karena sudah said, sudah selesai. Ada orang yang bantah, sudah terbantahkan sebetulnya. Nah kemudian bantahan terhadap itu bisa disampaikan bahwa oh ternyata memang iya bahwa pernyataan tadi ini sudah terbantahkan, sudah lampau. Hal seperti itu kan sesuatu yang perlunya dipelajari di level sarjana. Nah, itu menjadi masalah bukan? Itu contoh-contoh masalah. Tapi nggak semudah itu ya menyusun atau merumuskan masalah. Nah, itu. Nah, kembali lagi ketika kita bicara epistemologi ilmu, ya, kita sudah masuk ke dalam ya masuk ke dalam epistemologi di dalam epistemologi. Jadi sudah levelnya tatarannya sudah tataran praktis, bukan lagi membicarakan teoritis lagi, ya. Kalau epistemologi secara umum ya kan masih membahas tentang ilmu ragam-ragam ya, macam-macam pembagian ilmu itu kan, ilmu huduri, ilmu usuli kan sudah nggak dibahas lagi. Karena apa? Karena kalau dalam epistemologi ilmu kita nggak perlu lagi membahas tentang rasa lapar kita, misalnya, kan nggak perlu lagi. Ada ya dalam kedokteran itu tentang lapar palsu dan sebagainya. Iya, tapi itu bukan itu yang dimaksud. Karena perasaan kita, emosi kita itu bukan ilmu husuli, ilmu yang bisa ilmu yang membutuhkan perantara kan, ilmu yang tidak membutuhkan perantara. Yang merasakan kita. Bahwa manusia ternyata bisa merasakan sepertinya lapar, ternyata bukan lapar, itu berbeda urusannya dengan perasaan laparnya itu sendiri. Maka di situ terpisah kan? Terpisah nggak? Gimana? Terpisah ya? Kalau dokter ya menemukan ada gejala orang ini seolah-olah lapar, ternyata dia tidak lapar. Misalnya ternyata dia haus. Ya, tapi kan yang merasakan lapar siapa? Ya orangnya. Orangnya yang merasa lapar, ya. Bahwa ternyata dia itu tidak lapar tapi haus, ya. Itu ditemukan kemudian. Melalui apa? Pengamatan. Tadi orang ini lapar. Tapi dia tidak diberi makan. Misalnya dia hanya diberi minum. Tidak berapa lama dia kenyang. Full. Dan ternyata dia full itu sampai beberapa jam kemudian. Misalnya dari sekarang sudah jam 9. Ya. Sudah jam 9:05. Mungkin itu minum jus smoothies, Pak. Enggak, ini minum air putih, minum air Air putih. mineral. Ya. Dikasih air mineral, dikasih air putih ya, air segar ya. Kemudian ternyata dengan dikasih air segar itu ya, dengan air mineral itu ternyata dia dari jam 9 malam ini sampai subuh dia masih oke, enggak lapar. Nah, berarti artinya ternyata tadi itu si ini orang ini tidak lapar ternyata, tapi haus.
Yang dia rasakan adalah lapar. Oh ternyata, dan ini diulang lagi ada berapa orang, contoh sampel. Oh ternyata bisa manusia rasanya seolah-olah lapar, ternyata dia haus. Itu dia menggunakan observasi. Proses mengetahui itu menggunakan eksperimen, observasi, ya. Dan itu adalah ilmu husuli karena kita menggunakan dia membutuhkan perantara, membutuhkan media untuk kita tahu. Ada prosesnya kita mengetahui itu. Tapi mereka yang menjadi contoh sampel-sampel ini merasakan lapar, ya yang merasakan kan mereka. Itu ilmu huduri yang tidak masuk dalam pembahasan di epistemologi ilmu, tidak masuk dalam pembahasan filsafat ilmu. Itu. UTS-nya pilihan ganda atau esai, Pak? UTS sudah dikasih. Oh iya ya udah ya. UAS Iya. ya. Saya UAS. nggak bisa kayaknya untuk pilihan ganda ya. Sepertinya kita jangan pilihan ganda lah. Kalau agak susah untuk pilihan ganda. Terutama gini pilihan eh, ya mungkin kalau misalnya pakai ini ya, pakai apa? Pakai apa namanya? Pakai Google Form lagi ya. Tapi untuk Google Form saya belum tahu kira-kira gimana modelnya nanti. Kalau mau pakai Google Form. Kayak kemarin aja, Pak. Saya malah pengennya tuh teman-teman belajar nulis artikel gitu loh. Oh iya, Ya, kenapa? pas. Karena gini, kalau teman-teman bisa menulis kan, ya itu akan ya membuat teman-teman bisa belajar menyampaikan dalam bentuk tulisan. Menyampaikan dalam bentuk tulisan itu lebih gampang, menyampaikan ide, gagasan, perasaan dalam bentuk tulisan itu lebih gampang. Ya. Ya mungkin bagi sebagian orang sih, ada yang tidak, ada yang merasa sama aja gitu. Tapi sebetulnya dalam bentuk tulisan itu lebih gampang dan lebih tenang ya. Kita kan ketika kita menulis ya menuliskan gitu kan, nggak ada yang tiba-tiba menyela tulisan kita. Ya, kita lagi nulis gitu kan, kemudian disela tulisannya ya. Tiba-tiba ada yang menulis bantahannya di keyboard di laptop kita seketika itu kan nggak gitu kan? Kalau chatting mungkin gitu. Saya sudah menyampaikan izin ya, tapi nggak tahu nanti saya sampaikan lagi izin tanggal tanggal 2 itu saya izin mudik lagi ya. Ada satu dan lain hal yang perlu diselesaikan ya, mohon doa restunya teman-teman ya. Tuh barangkali itu ya. Masih ada lagi atau enggak? Paling ada lagi atau enggak? Kalau nggak ada kita tutup ya dengan alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin.